Kabar menyedihkan datang dari timur Indonesia. Sebagai satu-satunya klub asal Papua paling sukses di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, terpaksa harus gigit jari. Persipura resmi terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia pada musim 2021-2022. Meski meraih kemenangan 3 gol tanpa balas atas Persita Tangerang di pertandingan penutup Liga 1. Banyak yang menyayangkan tim berjuluk Mutiara Hitam yang saat itu dilatih Alfredo Vera sebagai pengganti Jackson F. Tiago harus terlempar ke kasta kedua. Hal tersebut merupakan pertama kalinya bagi Persipura sejak era profesional Liga Indonesia pada musim 1994-1995. Bahkan selama 28 tahun berkiprah di era profesional, Mutiara Hitam selalu bertahan di kompetisi tertinggi sepak bola nasional. Kegagalan Persipura untuk bertahan di Liga 1 menjadi momentum terburuk dalam sejarah klub. Praktis, selepas pertandingan pamungkas, ruang ganti Mutiara Hitam pun berubah menjadi sunyi senyap. Tim besutan Alfredo Vera mengalami kesedihan mendalam lantaran kemenangan atas pendekar Cisadane tak cukup untuk menyelamatkan tim kebanggaan masyarakat Papua dari zona merah. Bahkan tak ada satupun pemain yang berbicara di ruang ganti. Persipura mengakhiri musim 2021-2022 di peringkat 16 dengan 36 poin. Hasil dari 10 kemenangan, 9 hasil imbang dan 15 kekalahan dalam 34 laga. Sebenarnya tanda-tanda permasalahan Persipura sudah terlihat sejak awal tahun 2021. Manajemen Mutiara Hitam bahkan sempat membubarkan skuad di tahun yang sama karena masalah sponsor. Imbas dari kompetisi yang tidak bergulir dengan alasan pandemi COVID-19. Kesulitan Persipura untuk membiayai operasional tim sempat mengancam posisi klub di ajang AFC Cup. Klub yang berdiri tahun 1963 itu terancam tak bisa berpartisipasi di salah satu kompetisi antar klub terbesar di kancah Asia. Tim Mutiara Hitam baru mendapat angin segar pada akhir Februari ketika PT Freeport Indonesia sepakat untuk kembali menjadi sponsor utama Persipura. Mutiara Hitam berhasil mengumpulkan skuadnya kembali demi mempersiapkan tim untuk mengarungi Liga 1 musim 2021-2022. Namun ada keanehan dalam daftar pemain yang dibawa pelatih Jackson F. Tiago. Tidak ada sosok ikonik bintang sepak bola Indonesia asal Papua, Boa Salosa, di dalam skuad. Diduga lantaran beberapa masalah internal dan tindakan indisipliner. Persipura terpaksa harus mendepak Boas yang selalu menjadi panutan dalam tim. Praktis tim Mutiara Hitam sangat kehilangan sosok pemimpin dalam diri Boas. Sejatinya Persipura masih memiliki nama-nama seperti Ian Louis Cabes dan Ricardo Salampesi sebagai pemain senior. Namun mereka belum mampu meningkatkan motivasi tim yang dihuni pemain-pemain muda potensial seperti Lamai Rumakiek, Brian Fatari, hingga Rivaldo Todvere. Perekrutan pemain asing Mutiara Hitam pun terkesan seadanya. Padahal Persipura terkenal memiliki pemain asing cukup berkelas di setiap posisinya. Bahkan 3 pemain asing ex-Persipura ada yang dinaturalisasi agar bisa membela tim nasional Indonesia, seperti Beto Goncalves, Bio Paulin, dan Victor Igbonevo. 3 nama tersebut hanya contoh kecil dari pemain asing top Persipura. Sedangkan di musim 2021-2022, tercatat Persipura mendatangkan 5 pemain asing. Mereka adalah Hendrike Mota yang dilepas pada pertengahan musim, Takuya Matsunaga, Yevhen Bokashvili, Hedipo Conceição, dan Ramiro Vergonzi. Nama-nama tersebut tak ada yang tampil mengesankan. Bahkan, Yevhen Bokashvili hanya mencetak 8 gol sepanjang musim tersebut. Performa Persipura yang jauh dari ekspektasi memancing sang legenda klub berkomentar. Ruli Nere turut prihatin melihat kondisi Mutiara Hitam saat itu. Selain itu, ia menilai keputusan mengganti Jackson F. Tiago dengan Alfredo Vera merupakan keputusan terlambat. 12 laga yang dipimpin Coach Jackson, Persipura hanya mengemas 5 poin dan terbenam di peringkat 17, zona degradasi. Momentum untuk melakukan perubahan seolah telah hilang. Salah satu penyebab terbesar Persipura terdegradasi adalah sanksi pengurangan poin yang diterima skuad Mutiara Hitam yang memilih mogok bertanding di laga tunda kontra Madura United pada pekan ke-22 Liga 1 musim 2021-2022. Manajemen Persipura memilih tidak memberangkatkan tim karena hanya memiliki 14 pemain yang dinyatakan negatif COVID-19.
sementara lainnya masih dinyatakan positif dan mengalami cedera. Persipura sempat mengajukan banding, namun Komisi Disiplin PSSI menolak banding tersebut yang akhirnya membuat Persipura harus turun ke posisi 16 klasemen. Mutiara Hitam tetap terdegradasi meski memiliki jumlah poin sama dengan Barito Putra. Hal tersebut disebabkan karena Persipura kalah head-to-head dengan klub asal Banjarmasin tersebut. Tim Mutiara Hitam menderita 2 kekalahan selama bertemu Barito Putra di musim 2021-2022. Kepastian tersebut membuat Liga Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah tak ada wakil dari Papua di kompetisi musim 2022-2023 hingga beberapa musim mendatang. Apalagi Persipura berhasil mengangkat martabat Papua lewat sepak bola sebagai salah satu tim tersukses di Indonesia.